Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah semata-mata. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian Al-Ahadits As-Sultaniyah, hadis-hadis tentang kekuasaan, pada edisi yang ketiga kita kali ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, yang menjelaskan tentang keutamaan muhasabatul hukam atau mengoreksi para penguasa. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seutama-utama jihad adalah ucapan yang adil kepada penguasa yang zalim. Di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalul jihad, seutama-utama jihad. Secara bahasa, kata jihad berasal dari kata jahdun dan juga juhdun. Jahdun artinya masyakkah atau kesulitan, kesukaran, kesusahan. Sementara juhdun artinya adalah taqah, kemampuan yang maksimal. Itu artinya secara bahasa, kata jihad mengandung makna pengerahan, kemampuan secara maksimal yang boleh jadi akan mendatangkan satu kesukaran dan kesulitan. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan jihad itu adalah bazlul wus'i fil qital fi sabilillahi ta'ala mubasyaratan au muawanatan bimalin au ghairi zalik, yang artinya mengerahkan usaha dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atau dengan memberikan support, memberikan dukungan, memberikan bantuan, baik itu dengan harta atau dengan cara yang lain seperti misalnya dengan pendapat. Nah, kata jihad yang dimaksud di dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi adalah jihad menurut makna bahasa, dalam arti semua usaha sungguh-sungguh yang dikerahkan secara maksimal yang boleh jadi mendatangkan kesukaran. Itu yang dinamakan dengan jihad. Sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan makna jihad secara bahasa dengan cara seperti itu. Misalnya pernah ada seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam peperangan bersama dengan beliau. Akan tetapi kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan saran, fafihima fajahid, maka pada kedua orang tuamu yang sudah lanjut usia itu berjihadlah engkau. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan sekelompok wanita yang meminta izin untuk ikut serta dalam peperangan.
Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya jihad itu diantaranya adalah haji yang mabrur. Bahkan Nabi juga menyatakan jihadul mar'ati wasyaikhi wadda'if al-hajjul mabrur. Jihadnya seorang perempuan, jihadnya orang yang sudah lanjut usia, dan jihadnya orang yang sakit itu adalah haji yang mabrur. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bentuk jihad yang sangat utama tentu dari segi pahalanya. Di riwayat yang lain dinyatakan a'zam, yang paling agung amalannya, yaitu kalimatu adlin, kata-kata yang adil. Riwayat yang lain menyatakan kalimatu haqqin, kata-kata yang benar. Baik kita gunakan istilah kalimatu adlin maupun kalimatu haqqin, maka semuanya merujuk kepada ajaran Islam. Jadi jihad yang paling utama adalah menyampaikan ajaran Islam yang merupakan kata-kata yang adil, yang merupakan kata-kata yang hak kepada sultanin jair, penguasa yang zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi apabila ada penguasa yang mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan yang semestinya, yang mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka para ulama terutama dituntut dan diharapkan untuk mengingatkan penguasa tersebut. Dan itulah jihad yang paling utama dan jihad yang paling agung. Mengapa demikian? Yang pertama, resikonya tentu paling besar. Apabila orang biasa yang dinasehati, yang diingatkan, resikonya boleh jadi kecil. Tapi jika penguasa yang dinasehati, yang diingatkan akan kemungkarannya, resikonya tentu besar. Bahkan bisa jadi dipenjara, bahkan bisa jadi dibunuh dan dihilangkan nyawanya. Karena itu, jihad yang utama dan jihad yang teragung adalah menyampaikan koreksi kepada penguasa. Yang kedua dari segi manfaatnya. Jika penguasa itu baik, manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Dan alasan yang ketiga, karena muhasabatul hukam merupakan warisan dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau senantiasa menyampaikan koreksi kepada penguasa waktu itu, Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengingatkan dengan logika yang mudah untuk difahami. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam senantiasa menyampaikan koreksi kepada penguasa waktu itu, Fir'aun. Dan Allah memerintahkan, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan Allah memerintahkan agar nasihat itu disampaikan dengan qaulan layyina, ucapan yang lembut. Dan lihatlah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menyampaikan koreksi, mencegah kemungkaran dari penguasa-penguasa Makkah pada waktu itu. Maka barang siapa yang sanggup untuk melakukan muhasabatul hukam, mengoreksi penguasa yang melakukan kezaliman, maka itu artinya dia telah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.